Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran Indonesia. Saat ini jumpa lagi di channel Agrotanaman YouTube channel, dan pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencangkok anggur dengan baik dan benar. Mungkin banyak sekali pro dan kontra ya, antara boleh dan tidaknya tanaman anggur itu dicangkok. Nah, ini tergantung kita masing-masing ya. Dan menurut saya pohon anggur pun bisa dicangkok, tetapi dengan catatan-catatan tertentu, dengan memperhatikan beberapa faktor-faktor tertentu ya. Faktor yang pertama yaitu besar pohon indukan. Nah, besar pohon indukan sebaiknya berukuran batang primernya sebesar jempol kaki ya. Sebesar jempol kaki itu sudah aman untuk dicangkok. Jangan sampai kita mempunyai bibit, mempunyai tanaman anggur baru 1 bulan atau 2 bulan sudah dicangkok. Pasti nantinya kedepannya anggur bisa mati ya kan, dan tidak mungkin bisa melakukan perbanyakan bibit dengan cara cangkok ketika pohon anggur kita masih kecil, masih 1 atau 2 bulan. Jangan sampai kita melakukan hal itu ya. Jadi untuk melakukan cangkok minimal batang anggur sudah sejempol kaki, itu sudah aman ya. Kemudian faktor yang kedua yaitu besar batang cabang yang akan kita lakukan cangkok ya. Besar batang cabang yang akan dilakukan cangkok. Nah, besaran batang atau cabang yang akan dilakukan cangkok sebaiknya minimal seukuran pensil ya, seukuran pensil 2B minimal ya, minimal. Jangan sampai nanti satu ukuran sedotan minuman dicangkok, nah itu tidak akan maksimal, akarnya pun tidak akan maksimal. Minimal satu seukuran pensil 2B ya, ini sudah cukup untuk kita lakukan cangkok. Alangkah lebih baiknya lebih besar lagi dari ukuran pensil 2B, jadi aman. Jadi itu ya. Kemudian yang ketiga itu kesehatan pohon. Nah, kesehatan pohon ini sangat penting sekali. Jangan sampai pohon yang ungkris-ungkrisen, pohon yang tidak sehat, terserang penyakit, antrak dan lain sebagainya, kena jamur, itu kita lakukan cangkok. Jangan sampai, kasihan tanaman itu sendiri ya. Jadi kita harus melihat kesehatan dari pohon pokok tanaman itu sendiri. Ketika kondisi prima, daunnya besar, bagus, subur, percabangannya banyak, nah itu baru bisa kita lakukan perbanyakan bibit dengan cara cangkok. Kemudian dilakukan pada saat tanaman pada fase pertumbuhan. Nah, ini penting ya. Jangan sampai kita mencangkok tanaman anggur pada saat anggur itu berbuah. Nah, pastinya akan membahayakan tanaman itu sendiri, dan buah pun nanti bisa rontok dan tidak maksimal ya. Jadi untuk mencangkok anggur dilakukan pada saat tanaman pada fase pertumbuhan. Bisa jadi kalau dilakukan sebelum pruning ya kan, setelah kita ambil buahnya, kita panen, kemudian kita sehatkan pohon anggur itu 2 minggu. Setelah 2 minggu sehat, kemudian bisa dilakukan cangkok, dan kemudian baru kita pruning, nggak masalah. Yang penting buah sudah kita panen. Kemudian yang kelima, media cangkok ya. Media cangkok juga sangat berpengaruh. Pada kali ini kalau untuk mencangkok kita menggunakan media cangkok yaitu campuran dari kokopit ya, kokopit, kemudian arang sekam yang sudah dibakar, kemudian campur dengan tanah. Perbandingannya kokopitnya 3, arang sekamnya 1, kemudian tanahnya 1. Nah, itu bisa. Kenapa harus banyak kokopitnya? Karena kita butuh untuk menyimpan air, karena kan di atas kita melakukan cangkok. Jadi kita tidak menyiram setiap hari, bisa dilakukan menyiramnya 1 minggu sekali atau 4 hari sekali. Jadi itu ada 5 faktor
faktor penting yang harus kita perhatikan ketika kita mau melakukan cangkok pada tanaman anggur. Nah, mungkin banyak sekali pro dan kontra ya kan, yang sini setuju, yang sini tidak setuju. Tapi itu kembali pada diri kita masing-masing. Karena untuk perbaikan bibit itu juga bisa dilakukan dengan cara cangkok. Tentunya dilakukan dengan cara-cara yang benar ya. Jangan sampai terjadi pemerkosaan terhadap tanaman anggur ya, kasihan ya. Itu yang perlu diperhatikan. Demikian video faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman anggur ketika kita lakukan cangkok ya. Demikian video ini kita buat, semoga bermanfaat bagi dunia pengangguran Indonesia. Salam pengangguran Ngayog Jakarta. Salam aku tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.